Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Selamat datang di channel YouTube gua, di vlog pertama gua. Vlog ini adalah pertama kali gua nampilin diri gua di YouTube, dan sekaligus gua ingin memperkenalkan ini di belakang gua, motor, bisa dibilang motor baru tapi bukan baru. Ini gua baru beli bekas, dan gue akan menceritakan bagaimana gue bisa dapat motor yang ada di belakang gue ini. Simak terus videonya ya. Oke, sebelumnya gue dari SD kelas 5 itu dikasih oleh orang tua itu Yamaha Mio 2011 yang dibeli bekas dulu sama bapak gue. Orangnya itu paling baru make sekitar belum ada setahun, langsung dijual. Akhirnya tawarin ke bapak gue mau. Dan itu pas gue kelas 5 SD itu gue jarang buat pakai motor ini, sampai SMP pun gue jarang, dan pas SMA baru gue pakai. Nah, pas SMA kebetulan pas itu juga gue bawa motor setiap ke sekolah, dan ada gue masuk TK-nya lumayan ada jauh, jadi bapak gue beli motor satu lagi, Honda Beat. Waktu itu sering mogok-mogokan, akhirnya gue pakai nanti dipakai sama ibu gue buat nganterin adik gue. Nah, setelah lulus dari SMA itu, memang rencananya pas dulu SMA gua mau dibeliin motor gitu buat kuliah. Cuma itu belum tahu motornya apa kan. Akhirnya setelah lama kelamaan, setelah gua lulus, karena satu hal dan lain sebagainya, gua baru berkesempatan minang Vario 150 di belakang gue ini setelah gue kuliah sekitar 3 semester ini. Nah, awalnya gue kenapa gue pilih Vario ini, gue itu dulu teman gue namanya Awan, teman SMA. 2017 itu dia baru beli Vario kayak gini persis kayak punya gue yang di belakang ini, Vario 150 2017 cuma dia. Kalau ini 2016, warnanya sama, warna biru begini. Pas gua main ke rumahnya, gua lihat, wih gila ini motor keren banget, futuristik gitu. Kalau dari depan speedometernya udah ada digital dikit gitu kan, sama belakangnya gitu-gitu bagus banget, futuristik. Udah gitu joknya gede, dalamnya muat helm ya, beberapa helm gitu. Mungkin dari situ 2017 gue pengen banget punya motor kayak gitu, kayak punya teman gue sih awal. Akhirnya 2020 bulan November, bapak gue nawarin, yaudah kamu cari deh motor yang kayak gitu ntar bapak beli gitu. Oke, kita nyari, bapak gue juga nyari, sempet dapet motor. Gue liat di OLX tuh 2016 juga, cuma warnanya coklat, tapi itu yang jual dealer, dan bapak gue tuh gak mau. Kilometernya persis kayak 29 ribuan loh, belum nambah 30 ribu. Itu gue udah pengen banget, dan bapak gue tuh gak mau. Akhirnya gue udah gak mau lagi nyari motor, kira bapak gue sendiri yang nyari itu, WA gitu. Ditawarnya bukan yang begini, model begini, gue mainnya begini. Ditawarin itu model yang sekarang sama yang model di bawah ini, nggak ada, jarang banget yang dibawa nawarin begini. Sekalinya ada yang nawarin yang begini, itu kondisinya jelek banget. Kira minggu yang lalu tepatnya, hari Kamis itu gue habis
bangun tidur siang jam 4 sasar lah sekitar itu, gue iseng-iseng buka WLX lagi, ada tuh iklan yang iklanin motor ini, tulisannya itu ala-ala kayak koran gitu, ex wanita gitu-gitu. Tadinya gue gak minat sama motor ini, tapi pas gue lihat detailnya gitu kok bagus gitu, standar, cat-catnya juga masih bagus, belum ada body-body yang pernah repaint gitu-gitu. Akhirnya gue screenshot, gue chat tuh penjualnya, gue minta nomornya, gue kasih tau bapak gue yang lagi kerja, gue lihat mau nggak gini-gini gitu, kalau mau tempatnya tuh di Depok ya, gue di Bogor, dia di Depok tuh yang penjualnya itu. Akhirnya bapak gue balesin, yaudah kamu kesana sama temen kamu bawa satu motor ya itu. Yaudah gue kesana, gue ngajak temen gue. Nah ini lucu juga, pas gue ngajak temen gue namanya si Gali itu, sebelumnya gue nggak pikiran ngajak dia, gue pikiran ngajak 4 temen gue yang lain, dan ternyata 4-4-nya itu nggak bisa, pada kerja dan sibuk sebagainya gitu. Nah gue baru ingat, nanti bukan temen yang deket banget rumahnya kan. Yaudah akhirnya gue WA, gue telepon nggak dibales, gue bingung kan, mana ini orangnya kan. Akhirnya gue samperin ke rumahnya, ternyata ada dan dia free. Oke, akhirnya balik lagi ke rumah gue sama dia, gue siap-siap, bapak gue nelfon, enggak ntar om gue tuh katanya mau nemenin gue, dia kan kerjanya di Jagakarsa, mau nemenin gue buat ngeliat barang ini gitu. Pokoknya kenapa kan, kira janjian di daerah dekat Margonda situ ya, ketemu, udah tuh ke rumahnya. Gue kaget sebenarnya, rumahnya itu gede banget. Wah ini gue ekspektasi gue udah bagus banget ya, ini pasti motor bagus, terawat, soalnya yang punya juga kan bukan orang sembarangan gitu, paling juga nggak kepake gitu. Pas gue masuk, bener di rumahnya itu ada 4 motor, dan ini paling tua motornya itu 2016, yang lainnya itu pada masih muda-muda. Ada Aerox, ada PCX 150 yang terbaru tuh, ada 150 yang terbaru. Akhirnya ngobrol-ngobrol cocok kan, kon gue juga cocok, terus ya kon lah bapak gue, oke barangnya nih bagus gitu kan. Akhirnya bapak gue ngomong sama yang penjual itu, nego sendiri kan, nego dapat tuh. Nah bisa dibilang gue dapetnya ini harganya tuh lumayan ya, lumayan oke lah, nggak bisa dibilang murah, cuma oke lah untuk tahun segitu, tipe ini dan kondisi seperti ini oke. Nanti gue jelasin, gue sedikit review nanti body-bodinya. Oh iya, itu gue berangkat itu sekitar sore menjelang maghrib tuh, nyampe sana maghrib. Transaksinya itu greget banget, maghrib gitu transaksi. Gue kebetulan pas itu gue bawa cash di rumah, kebetulan ada beberapa juta, itu 6 juta itu sisanya ditransfer sama bapak gue. Nah kebetulan juga dia itu, jadi motor ini itu dipakai sama anaknya. Riwayat motor ini itu jadi dipakai sama anaknya, ngampus di UI, dan rumahnya itu dekat dari UI. Rumahnya itu daerah Margonda lah situ, Sukmajaya, paling sekitar ya nggak sampai 5 km lah, PP hampir 10 km per hari. Jadi ini kilometernya ini persis sama kilometer yang iklannya itu gue lihat yang di dealer itu, walaupun warnanya beda ya. Akhirnya udah tuh transaksi, dibawa pulang, bapak gue heran, bisa bagus gitu ya, buat puas ya. Oke, langsung aja kita ke review unitnya ya. Coba. Oke guys, ini gue mau sedikit review ya motornya, kondisinya bagaimana, gue dapetnya dalam kondisi bagaimana ya. Jadi dari depan yang udah gue tambahin itu cuma ini nih,
stiker bukan OZ. Dan ini nih stiker gue beli sebelum motor ini kebeli. Jadi sebulan sebelum gue beli motor ini gue udah nyiapin stiker bukan OZ di kanan kiri depan belakang pokoknya. Itu paling minus begini lecetnya minor lah, namanya juga barang dipakai kan. Terus kita beralih ke spakbor. Spakbornya ini lumayan banyak lecetnya ya, bisa kalian tahu nih banyak banget, tapi oke lah, masih better, dipoles sedikit juga oke lah. Kita beralih ke depan. Nah ini nih lumayan mulus ya, nggak ada sama sekali lecet pun, sedikit doang, paling kena stone chip. Lampunya juga nggak ada pecah, masih oke. Dan ini nih stiker dealernya bos, masih ada, sengaja nggak gue copot biar mempertahankan orinya. Nih tertera Millennium Motor Depok dia belinya. Mungkin kalau kalian mau beli motor bisa kontak di bawah ini. Jos pokoknya, nggak di endorse loh. Kita beralih ke atas. Ini stiker Pigeon FI nya masih ada. Rata-rata motor yang injeksi Honda atau Yamaha kan dual core tuh ininya hilang, dan ini masih ada. Terbukti kalau motor ini cukup lumayan terawat. Oke, kita beralih ke samping. Nah ini agak sedikit ya disayangkan sih. Ini logo ini nih agak grepes, mungkin di parkiran, mungkin dia nggak tahu dia. Ini agak grepes sedikit, tapi nggak apa-apa, masih bagus, masih utuh. Dan ini masih ada lecet-lecet sedikit, nggak apa-apa, wajar lah, namanya motor dipakai ya nggak. Ini dikit. Kita beralih ke speedometer. Sebentar, gue mau ngambil ini ya, kuncinya kayak gini nih, masih bagus ya, masih belum banyak yang, kan ini ada catnya ya kuncinya, dan masih bagus lah cat-catnya. Dan alarmnya masih nyala, bukan alarm sih, ini answer back system. Jadi kalau fitur ini itu berguna untuk kita di parkiran lupa naruh motornya di sebelah mana, atau ada motor yang mirip, kita tinggal pencet ini sebentar, dan itu jadi memudahkan kita untuk menemukan motor kita. Oke, lanjut ke speedometer. Gue bilang tadi ini kilometernya cukup rendah, 29.000. Pas gue dapet itu 28.000. Cuma kemarin udah gue pakai ke Jaktim, terus gue pakai kondangan juga, jadi nambah jadi 29 ribuan. Kita kontak on ya. Itu 29.000 km untuk motor tahun 2016 itu lumayan oke lah, nggak motor capek banget gitu. Dan ini bensinnya tinggal 2, kemarin udah gue pakai. Oke, kita lihat di sini dashboardnya juga masih bagus ya, belum ada yang ngelupas. Tombol-tombolnya juga masih, cat-catnya masih oke. Cat-catnya tombolnya masih oke. Bisa dilihat. Paling cuma ini doang nih, handle rem agak ngelupas, mungkin dia keseringan mencet narik tuas rem kiri kali ya, karena motor ini narik tuas rem belakang aja, rem depan udah
ikutan ngerem. Soalnya ini kan kombi brake system, sedangkan yang depannya yang kanan ini masih mulus, masih putih, masih hitam. Oke, kita lanjut ke decknya lumayan masih bagus nih ya, oke lah, belum ada yang pecah. Biasanya banyak nih motor-motor yang nggak terawat pecah decknya, tapi ini masih oke. Kita lihat bawahnya masih oke lah. Lanjut ke bagian sini, masih bagus ya, ini emblemnya masih utuh. Biasanya rata-rata motor yang pakai emblem, apalagi kan ini kan Vario 150 kan, yang 125 kan pakai striping, yang 150 pakai emblem ini rata-rata udah pada copot, udah susah deh nemuin yang, apalagi mau beli yang bekas tuh susah banget yang bagus. Bodinya paling cuma minus-minus ini nih ya, paling kena lecet sedikit banget ini, nggak ngaruh. Knalpot juga masih oke, tamengnya lecet sedikit, mesinnya. Nah ini kenapa gua memilih motor Vario ini yang tahun segini, karena ini dia itu terlihat futuristik kan, yang sebagaimana tadi gue sampaikan pas gue ngeliat punya si Awan itu, wih gila futuristik banget gitu kan ini motor. Dan ini lancip bentuknya, sama kayak bentuk depannya, ini masih timeless lah ibaratnya kalau gue lihat. Bahkan bentuk kayak gini nih, ini nih kalau gue nggak salah ya, ini nih modelnya tuh sekarang diikutin sama Aerox yang terbaru, Ninja 25R yang 4 silinder, terus sama Honda Beat 2020 itu modelnya ngikutin begini, lampunya shape-nya ini mirip-mirip gini gitu. Alasan gue memilih Vario kayak gini ini ketimbang yang terbaru. Dan yang terbaru juga sennya kan sudah misah ya, sen belakang, dan itu gue nggak mau karena rawan patah. Temen gue punya yang Vario terbaru gitu 125 tapi, dan itu sennya misah gitu, dan dia udah patah yang sebelah kiri, durability-nya kurang menurut gue. Dan kita lihat ke spakbore juga masih bagus, belum ada bekas cat-catan gitu, belum ada bekas repaint. Paling ini velgnya udah agak gopal-gopal ya nih, grepes mungkin pas ganti velgnya kurang ini tuh. Bisa oke lah, ini masih oke. Paling kalau mau mulus kita repaint dan gue tambahin stiker bukan OZ lagi. Oke, langsung kita beralih ke sebelah kiri. Nah ini di bagian box CVT ini juga kan ada stiker ini nih, ESP. Ini nih juga rawan hilang nih, rawan colong. Dan ini masih utuh. Stiker ini sama FI yang di atas sono masih utuh. Jadi oke lah rawatnya, bener-bener ketahuan banget ini motor disayang gitu. Dan ini emblemnya juga masih utuh, bahkan which is ininya stiker kayak baru beli gitu kan, barcode-nya ini masih ada loh. Bayangin sekarang 2020, tahun depan udah 5 tahun ya, tahun depan 5 tahun nih. Dan ini joknya masih ori ya, kulit-kulitnya masih ori. Kita buka dalamnya. Nah ini stiker ini nih, dealernya ini masih ada stiker pabriknya nih tuh.
perlindungan asuransi kecelakaan mengemudi Allianz, berarti ini di asuransiin dulu ya. Mantul. Ini ada jas hujan, gue taruh jas hujan. Tangkinya. Oke, langsung kita tutup aja. Ya mungkin cukup sekian ya review gue mengenai motor Vario 150 yang baru gue dapetin. Dan kalau masalah bahan bakar, gue kemarin ini kan bensin ada ini ya, ada 6 bar ya, ada sekitar 6 bar. Gue isi kemarin full, jadi 6 bar kan dari Parung. Gue pakai klender bolak-balik, terus gue pakai kondangan juga, itu sisa 2 bar. Berarti itu habis 4 bar, dan 3 barnya itu gue beli sekitar 21 ribuan bensin tuh. Tahu dapat 2 liter lebih lah gitu. Nggak sampai 3 liter gitu. Oke, cukup sekian video dari gue. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Coba kalian kalau misalnya punya kenangan sama motor kalian, tulis di kolom komentar. Coba. Dan kalian kalau mau gue minta untuk review ini, mau nggak? Kalau mau, gue akan review motor gue ini. Ini motor kesayangan gue juga, udah 10 tahunan gue punya ini. Oke, sekian dari gue. See you.